Halo, selamat jumpa lagi dengan podcast We Care. Kali ini kita akan membicarakan satu topik yang menarik, yang mungkin belum banyak yang tahu. Bayangkan saja kondisinya memang saat ini tentang kanker anak, awareness tentang kanker anak saja masih rendah, apalagi tentang topik yang nanti akan kita bahas ini. Tidak pernah terbayangkan bahwa akan ada hal-hal seperti yang nanti akan kita bicarakan. Nah, bersyukur sekali kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Ibu Dewi Simangunsong. Selamat datang, Bu Dewi. Halo, apa kabar? Terima Kabar kasih baik, sudah diundang sehat-sehat ke sini. ya, Bu. Amin, sama-sama. Oke, saya pengennya awalnya Bu Dewi memperkenalkan diri dulu, latar belakangnya apa, ya itu latar belakangnya. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Saya Dewi Simangunsong yang dahulu bekerja sebagai pekerja profesional saja di kantor. Namun pada usia pertengahan saya merasa perlu untuk menambah ilmu sehingga saya memperdalam di dalam bidang konseling karena saya melihat dan saya tertarik pada perilaku manusia. Jadi latar belakang saya sekarang adalah seorang konselor. Gitu saja, Bu. Konseling itu jadi kalau memperdalam bidang konseling itu dia bagian dari apa, Bu? Dari psikologi atau dari apa, Bu? Iya, tentunya kita harus mengerti ya dasar-dasar psikologi dan juga bagaimana kita memahami manusia dan bagaimana kita mengerti dan menolong mereka yang mempunyai masalah dalam hal tersebut. Jadi lebih ke fokusnya adalah menolong seseorang yang memiliki masalah psikologi, iya, masalah dan emosi sosial, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan jiwa mereka. Bisa itu dengan kegelisahan, entah bingung dengan pola pikir mereka maupun pola perasaan mereka. Sehingga seringkali manusia terbelit dengan persoalan tanpa mampu memahami sesungguhnya apa yang sedang terjadi dengan diri saya. Apa yang membuat Bu Dewi tertarik mendalami itu? Saya tidak tahu mengapa, tetapi saya dari kecil sudah sangat tertarik dengan perilaku manusia. Jadi seolah-olah sudah tertanam dalam diri saya sehingga ya saya sangat memperhatikan manusia. Dan selama saya bekerja, saya sangat memperhatikan semua perilaku orang di sekitar saya, termasuk perilaku saya. Oh gitu ya. Jadi perilaku sendiri ya, Iya, dianalisa saya sendiri. sering mempertanyakan kenapa saya seperti ini ya, gitu loh. Gitu Kenapa ya. saya begini? Kenapa saya begitu? Jadi saya selalu membaca dan mencari buku-buku yang berkaitan dengan hal tersebut. Oke. Kalau kenal dengan YKK pertama kalinya kapan? Kalau kapannya saya lupa, tetapi saya berkenalan dengan Ibu Ira, pendiri dari YKK ini, secara tidak sengaja karena sesungguhnya saya berkenalan di trek jalan pagi, Bu. Oh, lagi olahraga. Lagi olahraga. Kami hanya berjumpa di jalan dan kemudian bercakap-cakap, say hi, lama-lama karena cukup intens dan kami lama-lama bersepakat dengan yang lain, kami mempunyai hari-hari tertentu di mana kami akan berjumpa di situ dari berbagai tempat ya, dari kompleks lain juga ya, kami akhirnya berjumpa di trek tersebut dan akhirnya sering bercakap-cakap sampai akhirnya saya tahu bahwa Ibu Ira, pendiri YKK ini aktif dalam menolong orang-orang yang sedang menderita penyakit kanker khususnya untuk anak. Jadi itulah pertemuan saya dengan YKK. Mungkin 15 tahun yang lalu ya, Bu ya. Oh iya ya. Terus ketertarikan untuk bergabung dengan YKK-nya. Sekarang kan ceritanya Bu Dewi ini sudah menjadi konselornya YKK. Iya, nah, pengen tahu pertama kali ketertarikannya untuk bergabung dengan YKK itu karena apa? Sebenarnya mungkin belum tertarik pada waktu itu ya, tapi kadang-kadang Ibu Ira tuh ngajak, pada acara ngajak, dan saya sekali lagi saya pada dasarnya menyukai manusia. Jadi saya selalu
suka dengan berdekatan dengan manusia sesama gitu ya, senang mendengarkan cerita, senang melihat sesuatu. Dan akhirnya ketika saya diajak sekali 2 kali, saya tidak ada perannya sama sekali, hanya ikut. Dan sampai ikut pada acara-acara misalnya berani gundul kah, atau jalan-jalan di rumah kita, yaitu rumah singgah yang didirikan ibu. Dan kemudian saya berkenalan dengan beberapa orang, itu saja, namun beberapa kali. Sampai pada akhirnya Ibu Ira bertanya, sebetulnya waktu kita sedang berjalan itu memang pernah tanya apa kegiatan saya. Dan akhirnya ketika saya sering ke sini, suatu kali beliau, saya hanya di sekitar situ aja, ibu di kantor dan saya jalan-jalan, akhirnya ada salah seorang orang tua dari pasien yang mungkin dalam keadaan yang tertekan dan sebagainya ya. Ibu Ira bilang, "Kamu bisa nggak tolongin?" gitu. Ya tentu saja saya menyambut ya, karena memang itu adalah dasar daripada apa yang di hati saya untuk mencoba untuk menolong gitu ya. Jadi ya kemudian berawal dari situ, maka saya boleh semakin mengenal YKK. Dan cukup menyedihkan apabila ketika saya datang lagi, ternyata anak dari ibu tersebut ternyata sudah tidak ada. Dan itu sangat menyentuh ya, bagaimana kita berbicara dengan seseorang mempunyai anak dan kita melihat anak tersebut dengan penderitaannya, dan kemudian 3 bulan lagi saya kesini sudah tidak ada. Itu sangat apa ya, cukup membekas ya, bagaimana penderitaan seorang ibu yang kehilangan anak. Dari ada anak yang dia timang dan dia jaga, dia sayangi, terkena penyakit kanker anak, dan kemudian anak itu tidak ada. Itu sangat menyentuh saya. Oke. Nah, YKK sendiri kan ini membantu anak-anak pejuang kanker, tapi kita membantu sedemikian rupa dengan tujuan tentunya anak-anak sembuh, ya, sembuh sempurna. Mereka bisa terus menjalani pengobatannya tanpa putus gitu ya, sampai tuntas. Begitu juga orang tuanya bisa mendampingi juga tanpa putus asa gitu ya. Nah, dalam hal ini kalau Bu Dewi sendiri itu porsinya gimana Bu? Keterlibatannya dengan situasi itu. Jadi betul tadi Bu Dewi bilang kalau misalnya kita ketemu dan sudah kenal dengan orang tua dan anaknya yang sedang sakit, tapi kemudian akhirnya anaknya harus pergi duluan, itu memang sangat depressing ya tentunya buat orang tuanya. Tapi kalau untuk membantu anak dan orang tua supaya dia tetap bisa lanjut dan mencapai kesembuhan tadi itu biasanya Bu Dewi lakukan apa tuh? Sebetulnya belum banyak untuk dalam hal membantu anak tersebut, karena ini lebih kepada medis. Ya. Tetapi kalau untuk menolong, meringankan sedikit tekanan emosi itu mungkin bisa. Tetapi di sini saya lihat porsinya lebih kepada bagaimana perjuangan mengenai bantuan medis atau tindakan medis, sehingga yang apa yang diupayakan itu bisa mencapai hasil, yaitu sebuah kesembuhan. Namun tampaknya kesembuhan itu juga terlalu mahal untuk dicapai, dan hal itu juga tidak berdiri sendiri. Sekali lagi itu berkaitan dengan semua komponen di dalam yayasan ini yang bekerja sama. Jadi mungkin awalnya saya tidak terlalu terlibat di dalam menolong para orang tua pada waktu itu, tetapi lebih kepada bagaimana yayasan ini yang terdiri dari banyak orang dapat bekerja sama dengan baik. Nah, dari situlah kemudian Ibu Ira sering meminta bantuan untuk saya memberikan penyuluhan setidaknya mengenai bagaimana bekerja sama di dalam lingkup yayasan kasih kanker anak ini untuk dapat semakin kuat orang-orang yang di dalamnya dan menopang usaha ini di dalam menopang kesembuhan anak-anak ini dan juga orang tua. Jadi awalnya hanya sebagai pengisi daripada mungkin semacam seminar-seminar kecil gitu ya, untuk menolong orang-orang yang bekerja di sini juga gitu.
termasuk Bu Ira, Bu Ica gitu ya. Karena sebetulnya kita ini semua manusia sangat perlu disehatkan mentally well-being ya, sehingga kita bisa bekerja dengan gembira, kuat dan semangat. Dan itu bagaimana juga kita berjumpa dengan orang-orang yang harus ditolong. Sementara tidak dapat dipungkiri, kita yang bekerja di tengah-tengah situasi ini pun seringkali mempunyai tekanan, masalah ya yang belum tentu kita dapat menyelesaikan. Sehingga bagaimana kita bisa menolong orang lain bila kita sendiri katakanlah mempunyai beban, tekanan, sehingga kita belum tentu mampu dengan ringan melakukannya, belum tentu happy, masih kita sedikit kisruh dengan persoalan kita. Dari situ Bu Rini, Bu Ira itu mencoba untuk memberikan fasilitas pengetahuan maupun ya materi-materi supaya kita bisa bekerja sama semua yang ada di YKK ini. Jadi maksudnya apakah Bu Dewi hanya fokus untuk membantu internal YKK dalam hal ini karyawan-karyawannya atau termasuk ke orang tua dan anak-anak? Semuanya tentunya, orang tua dan anak-anak. Namun lebih banyak kepada orang tua karena anak-anak yang sedang sakit tentunya mereka kan anak itu kan yang namanya anak tuh 18 tahun ke bawah ya. Sehingga mereka yang banyak kan dari yang kecil-kecil sampai yang remaja dan sampai yang 18 tahun. Nah, jumlah yang di atas remaja ini tidak terlalu banyak, lebih banyak yang kecil. Sehingga nampaknya setelah saya bercakap-cakap tentunya tekanan itu lebih banyak dialami oleh orang tua. Tuanya, ya. Anak-anak memang tertekan ya, dia harus ke dokter, tidak bisa sekolah, tidak bisa main sembarangan, harus terpisah dari teman-temannya, terpaksa harus bergumul dengan situasinya dirinya sehingga misalnya dia tidak bisa makan, dia mual. Nah, yang seperti itu tentunya sudah merupakan tekanan sendiri. Jadi saya melihatnya bila seorang anak sakit dalam sebuah keluarga, sebetulnya yang sakit tanda petik ya adalah seluruh keluarganya Bu Rini. Keluarganya ya. Ya, jadi berat sekali bagi keluarga tersebut. Jadi setidaknya menolong orang-orang dewasa di sekitarnya yang sehingga mampu memahami anak ini. Kalau anak itu tersendiri ada beberapa tapi biasanya yang sudah agak lebih di atas belasan tahun yang bisa diajak bicara karena anak-anak itu terlalu kecil untuk mengerti kenapa saya harus menderita. Menderita pun dia mungkin belum mengerti artinya, yang ada dia merasa sakit, tidak enak semuanya dan harus berulang-ulang tubuhnya ini mengalami penderitaan melalui tindakan medis yang cukup menyakitkan gitu Bu. Ya kalau anak yang kecil mungkin pelampiasannya nangis, rewel dan sebagainya. Nangis, tapi justru gimana caranya orang tuanya bisa menangani itu ya. Iya, karena menghadapi anak yang rewel itu tidak mudah, pasti bingung. Dan sang orang tua itu kan juga mempunyai keluarga yang lain di rumah. Kan kalau mendampingi anak sakit di rumah singgah rumah kita ini tidak bisa dua-duanya karena memang hanya diberikan fasilitas satu orang. Sementara dia meninggalkan anak yang lain mungkin 1 orang, 2 orang di rumahnya. Sementara siapa yang ngurus mereka? Jadi salah satu dari orang tua harus tinggal di rumah. Nah, keterpisahan itu saja sudah menjadi tekanan, sudah menjadi bahan pikiran, sudah menjadi kegelisahan. Di sini dia mungkin panik menghadapi anaknya yang rewel, panik mendengar diagnosa dari dokter, panik dia menghadapi kesendirian di sini. Bagaimana? Baik secara ekonomi, baik secara fisik, baik secara mental itu terlalu berat buat orang tua. Dan biasanya apa yang dilakukan bantuan dari Bu Dewi? Biasanya ada orang tua yang dalam kepanikan dan kesedihan mereka mencari bantuan pertolongan di beberapa cabang. Setidaknya mereka bercakap-cakap. Sesungguhnya secara medis tentu saya tidak mempunyai peran sama sekali ya. Betul. Tetapi ketika orang tua itu bercerita, mengungkapkan semua ketertekanannya,
itu seringkali cukup membantu, yaitu melepaskan tekanan tersebut dengan bercerita. Mungkin dia tidak bisa bercerita kepada yang lain, mungkin ada yang berkaitan dengan hal pribadi, mungkin juga malu ya untuk menceritakan kepada orang lain. Mungkin dia juga tertekan dengan situasi di rumah yang bukan rumahnya, walaupun ini namanya rumah kita. Seringkali kan ada beberapa orang, nah orang-orang tersebut belum tentu dia nyaman, namanya juga bukan di rumah sendiri ya Bu ya. Jadi seringkali hal itu memberi dia tekanan yang berbeda lagi. Jadi sebenarnya kompleks sekali ya apa Sangat yang kompleks, Bu. dialami oleh orang tua. Sangat kompleks. Makanya kami berulang kali juga menyebutkan kepada masyarakat umum bahwa kanker anak itu berbeda dari kanker dewasa. Iya, betul. Mungkin kalau kanker dewasa ya dia sudah bisa memutuskan diri sendiri, si pasien keputusannya di dia walaupun ada pengaruh keluarga. Tapi kalau anak itu benar-benar bergantung ke keluarga. Betul, Bu. Seperti yang tadi Bu Dewi bilang, kalau anak sakit, yang sakit seluruh keluarga. Semuanya, ya. Iya betul. Termasuk teman-temannya juga prihatin. Ya, temannya masih kecil-kecil mungkin enggak kali ya, tapi ya orang tuanya, tantenya, budenya itu semua kena. Yang kasihan juga begini Bu, saya ada beberapa teman anak-anak yang dijauhi teman-temannya ketika mereka jeda pengobatan, mereka pulang ke rumah, ke kampungnya masing-masing, ternyata di sana ya orang tua dari temannya melarang anaknya main dengan dia karena ketidakpahaman, ketidaktahuan, pengetahuan mengenai kanker anak. Jadi mereka berpikir nanti anak saya ketularan. Jadi anak tersebut bingung kenapa tidak boleh main. Teman yang dulu saya bisa main dengan senang, kok tiba-tiba tidak boleh main. Itu kan membuat tekanan tersendiri ya. Dia merasa tertolak. Kok saya nggak boleh main, dan akhirnya ibunya dari anak ini menjadi tersinggung juga. Jadi udah kamu gak usah main gitu. Terpaksa dia di rumah lagi. Nah itu menambah lagi tekanannya. Dari sisi fisik sudah tertekan, dari sisi mentalitasnya juga tertekan. Sangat miris ya Bu ya. Sangat miris. Ya, itu fakta yang terjadi ya. Itu fakta. Ya. Jadi mungkin para penonton ini bisa tahu bahwa mengenai penyakit kanker anak itu kita tidak hanya ngomong tentang medis, tapi ada banyak hal masalah lain di luar itu, bahkan masalah yang dihadapi oleh anak yang sudah sembuh bahkan betul. Itu juga masih mengalami masalah. Iya. Itu complicated sekali ya. Nah tadi mungkin Bu Dewi sudah menyampaikan tadi kenapa mereka membutuhkan bantuan-bantuan dari segi tadi ya, at least diajak ngobrol gitu supaya tekanan-tekanannya berkurang ya. Itu untuk orang tua. Tapi kalau untuk intern, selain untuk kebutuhan bekerja sama, mereka kan adalah contoh guru-guru deh. Para guru-guru kami punya program sekolah yang adalah sekolah resmi, sekolah formal untuk anak-anak. Mereka kan menghadapi anak-anak setiap hari gitu pada saat bersekolah. Itu ada masalah juga nggak? Sebetulnya ya masing-masing manusia kan unik ya. Setiap orang punya keunikan kepribadian masing-masing, termasuk keunikan profesinya. Nah guru itu kan setiap hari berhadapan dengan murid. Nah di sini terpaksa guru-guru juga berhadapan dengan murid yang sedang tidak baik-baik saja. Jadi tentunya pasti akan mengalami kesulitan-kesulitan. Namun sejauh yang saya temukan, mereka tidak terlalu mengeluh mengenai bagaimana menghadapi murid sih. Lebih kepada mempunyai persoalan-persoalan pribadi sendiri. Jadi ya memang nggak bisa dipungkiri sih Bu, siapapun itu. Karena menurut saya ketika orang mempunyai sebuah profesi, tentunya dia sudah cukup mampu mendalami apa kebutuhan profesi tersebut, kepandaiannya, teorinya ya. Saya rasa guru-guru kita cukup mumpuni di dalam profesi itu. Namun keberhasilan manusia itu kan tidak hanya melulu dilihat dari kemampuan berpikirnya ataupun kemampuannya menjalankan profesinya ya, tetapi EQ-nya yang harus lebih dikembangkan. Nah itu seringkali banyak orang yang
tidak terlalu mengasah, sehingga ketika menghadapi persoalan dan tekanan dia menjadi gamang ya. Padahal secara profesi banyak orang pandai, berprofesi apa saja bisa. Tetapi ketika itu kan hanya 20% ya, itu menurut teorinya Daniel Goleman ya. Kepandaian EQ, emotional iya, quotient iya, ya. iya. Jadi IQ hanya menolong 20% daripada keberhasilan hidup seseorang. Tapi bagaimana seseorang itu mengembangkan EQ sehingga dia mampu menghadapi berbagai situasi dalam hidupnya. Bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain, bagaimana dia memahami dirinya dan memahami orang lain, dan tentunya bagaimana dia mengerti orang lain juga dan memotivasi orang lain. Nah, ini bagian dari EQ ini yang perlu terus-menerus dikembangkan gitu. Oke. Tadi di awal Bu Dewi sudah menyebutkan pengalaman yang tidak mengenakan ketika menghadapi orang tua dengan anak yang sedang berjuang, tapi kemudian gak lama kemudian anaknya terpaksa harus meninggalkan duluan. Tapi ada nggak pengalaman yang menyenangkan atau mengharukan gitu barangkali Bu Dewi? Oh, ada, bisa Bu. di-sharing? Ada. Ketika saya berjumpa dengan salah seorang personel yang bekerja di YKK yang ternyata adalah survivor ya. Mereka berhasil melampaui masa-masa sulit dalam kesehatannya, walaupun mungkin tidak menjadi sempurna, misalnya kehilangan alat indera matanya ya, ataupun mungkin kesehatannya tidak bisa prima gitu ya. Namun ketika diceritakan, ini saya diperkenalkan ini dengan si A, si B ya, yang mampu survive dan bahkan bekerja di lembaga ini, itu juga saya ikut merasakan kegembiraan dan kebanggaan. Jadi saya bisa melihat, oh ternyata bisa loh diatasi ya, ternyata bisa loh mereka juga menjadi lebih dewasa dari usia-usia yang dikatakan anak 18 tahun. Jadi mereka sudah di atas 18 tahun dan mereka mampu berkarya, mampu mandiri, dan mampu self-support. Nah, itu merupakan suatu, menurut saya itu suatu pencapaian yang luar biasa ya. Hidup di dalam situasi yang bisa saja itu relapse ya, bisa saja ya. Tapi saya melihatnya menjadi sebuah tonggak keberhasilan yang membahagiakan. Itu cuman saya yang saya lihat. Apalagi yang berjuang di sini, harusnya mereka lebih bangga dan lebih bahagia melihat temannya di sini bisa berjuang dan berhasil. Juga para pendiri di sini, semua yang aktif di sini, tentunya saya bisa merasakan kebahagiaan mereka. Apa tuh kira-kira kalau dari berkaca dari perjuangan mereka yang kemudian sudah berhasil tuh, kuncinya apa tuh? Semangat ya. Semangat, dan semangat itu sulit juga loh didapat ya. Kalau kita lihat kiri kanan semua sakit, atau mungkin kadang-kadang saya juga mendengar ya, kadang-kadang sedang bercerita gitu, kita di mobil sama-sama ada kabar si A meninggal, atau tadi malam si ini di kota Anu meninggal. Itu terasa juga loh, kayak kesedot loh emosi kita. Kayak itu sedih banget ya, kayak perjuangan yang sudah dilakukan berbulan-bulan kok ternyata hasilnya seperti ini. Itu saya membayangkan orang-orang di sekitar yang mengenal pribadi tersebut pasti juga drop juga ya. Tapi kan itu sebuah realita yang kita tidak bisa atur ya. Jadi perginya seseorang yang di antara kita tadinya ada jadi nggak ada, menurut saya itu juga sebuah kesedihan, dan ada rasa juga semacam mungkin gagal gitu ya. Nah, biasanya mungkin orang-orang yang terkait dan punya kedekatan dengan pribadi tersebut tentunya akan mengalami sedikit down ya. Down mungkin beberapa hari, beberapa minggu ya. Wah, karena sebenarnya memang bukan keluarga kita, tapi kan di YKK ini, di dalam rumah kita ini kan semua menjadi keluarga sebenarnya. Jadi ketika ada kehilangan, menurut saya juga akan sedikit menyedihkan ya. Oleh karena itu hidup ini kan juga tidak bisa berhenti di situ. Tetap harus dijalani dan tetap meneruskan perjuangan ini, sehingga ya nggak ada kata lain, cuman semangat untuk melanjutkan kehidupan dan memberi semangat kepada tetangga-tetangga yang mungkin satu kamar dengan anak tersebut begitu, dan orang tua yang mengenal orang tuanya. Iya.
Ya, saya pernah dengar pengalaman di cabang gitu yang salah satu pasien usia remaja muda gitu ya yang nggak tahu kenapa, pokoknya dia mungkin tingkat stresnya tinggi sehingga dia sendiri jadi tantrum dan sebagainya gitu ya. Itu apakah apa namanya, Bu Dewi pernah mengalami Kayaknya saya pernah menghadapi ketemu itu deh. ya? Iya, pernah. Heeh. Aduh, itu memang berat sekali karena dia sudah dewasa, bukan dewasa, tadi Remaja. remaja yang Mm-mm. sudah remaja akhir ya, 18 tahun, dan sudah mengenal berbagai keinginannya, namanya remaja ya. Itu ya tantrumnya bukan sekedar tantrum emosi karena sakit sebenarnya, tetapi ada keinginan-keinginan dia mengenal lawan jenis, ingin disayang, yang mana mungkin dia tidak mendapatkan dari orang tuanya. Karena dalam banyak konseling saya melihat ketika ada keterpisahan di antara orang tua dari penderita, ternyata tidak hanya terpisah fisiknya, namun banyak masalah-masalah yang mengikutinya, Bu. Misalnya masalah ekonomi terganggu, bapaknya di sana mengatur, terpaksa nggak kerja atau kerjanya terganggu, atau mohon maaf ya Bu, kadang-kadang ada relasi-relasi di luar pernikahan, ya kan. Jadi bayangkan seorang anak remaja terpisah dari orang tuanya, mungkin sebelum dia sakit pun orang tuanya sudah tidak terlalu baik relasinya, sehingga dia kehilangan rasa dilindungi, disayangi, kehilangan rasa berharga, sehingga ketika dia di usia remaja yang ingin disayang oleh seseorang, ya dia menjadi berperilaku agak sedikit ya mencarilah perhatian untuk mendapatkannya. Dan itu bikin, kalau nggak salah agak bikin repot waktu itu. Iya betul. Ya, jadi begitulah memang yang dihadapi oleh YKK itu bukan cuma kita menampung mereka tinggal selama pengobatan, tapi juga kita harus bisa membantu masalah-masalah yang dihadapi, baik lebih ke secara emosi ya, emosional gitu. Gimana caranya masalah itu tidak mengganggu pengobatan kan, karena objektif kita adalah mendampingi anak-anak ini supaya berobat tuntas, tidak ada kendala, sehingga sembuh gitu. Itu kan yang kita, walaupun kita tidak bisa intervensi dari segi medisnya, tapi kita menjaga dari segi emosinya sebisa yang kita mampu ya. Betul. Dan dengan adanya Bu Dewi ini konselor di YKK ini sangat-sangat membantu. Terima kasih sekali lagi atas bantuannya. Kalau dari segi, kalau menurut pengetahuan Bu Dewi, kan Bu Dewi konselor untuk di yayasan kami di YKK gitu ya. Tapi kalau di rumah sakit sendiri itu ya, apakah Bu Dewi ada informasi atau kalau saya kebetulan dulu menghadapi juga menemani suami saya berobat gitu ya. Nah itu di rumah sakit tuh ada layanan psikolog. Ada, mereka menawarkan pendampingan gitu. Nah, apakah di sini ada atau perlu atau gimana menurut Bu Dewi? Sejauh ini saya belum pernah melakukannya dan belum pernah mendampingi di sana, belum pernah, karena ya kebetulan saya ketika selama di sini sudah cukup padat. Ya, tapi saya sering melihat anak-anak baru pulang dari dari berobat, dan hampir semuanya dalam keadaan lemas dan lemah, karena lelah mungkin dari pagi di rumah sakit mengantri ataupun ya di treatment, sehingga ya tentunya saya tidak melihat adanya kepentingan di sana, karena sang orang tua pun pasti sudah lelah di sana. Begitu Bu. Oke. Ya. Oke Bu Dewi, tadi Bu Dewi cerita bahwa Bu Dewi juga membantu internal staf dan karyawan di yayasan yang setiap hari harus menghadapi anak-anak dan orang tua yang bermasalah dari segi kesehatannya, tapi juga harus bisa bekerja sama gitu ya. Nah, ada masukan mungkin dari Bu Dewi, idealnya ya mungkin kita nggak akan bisa mencapai ideal, tapi at least kualitas seperti apa yang sebaiknya dimiliki oleh staf dan karyawan YKK. Sangat menarik Bu pertanyaannya.
Jadi jangankan di tempat yang penuh kesulitan seperti ini ya, kita bekerja di tempat-tempat yang umum ya, sekuler umum ya, ya bahkan yang profit oriented pun kita pasti berjumpa dengan orang-orang yang mempunyai masalah tapi tidak kelihatan, sehingga muncullah pribadi-pribadi yang sulit bekerja sama, sulit menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi kesulitan tuh not necessary dari dianya sendiri, tapi juga karena lingkungan. Bukan, justru lebih banyak dari dalam diri sendiri sebetulnya. Kalau tekanan eksternal ya, itu sebetulnya sangat umum, pasti terjadi. Tetapi masalahnya adalah orang tuh tidak sadar bahwa secara internal dia punya masalah juga. Makanya ketika dia menanggapi sebuah tekanan dari eksternal, tanggapannya beda-beda, tergantung apa yang ada dalam dirinya. Nah, respon-respon yang berasal dari proses internalisasi dalam dirinya itu seringkali tidak pas. Karena setiap orang punya masalah internal masing-masing. Jadi terjadi sebuah benturan-benturan yang mana mungkin orang tersebut menjadi tidak mampu bekerja sama, cenderung mengatur orang lain secara berlebihan, ataupun merasa tertolak, tidak merasa didukung, dan macam-macam. Nah, itu sangat mengganggu berjalannya roda kerjasama dalam sebuah lingkup pekerjaan, apapun itu. Jadi sangat diperlukan adanya pemahaman akan diri sendiri, sehingga dia akan mampu menghadapi tekanan dari eksternal. Nah, setiap orang kan, siapapun dan dimanapun, perlu tahu peran dan tanggung jawabnya, ya, dan perlu tahu dirinya, sehingga ketika ada masalah 1, 2, 3 dan sebagainya, dia tahu what to do-nya, itu dia akan tahu. Masalahnya dia belum tentu tahu dirinya itu bagaimana, sehingga muncullah reaksi-reaksi yang juga mungkin tidak dapat diterima oleh pihak lain, sehingga terjadilah benturan tersebut dan akhirnya macet. Tidak mau bicara, mengacuhkan, atau mengeluarkan kata-kata pedas, atau ya tidak mendukung akhirnya, walaupun secara organisasi mereka ya kita harus kerjasama, tapi akhirnya ketika terjadi penolakan, terjadi merasa disingkirkan, terjadi merasa dimusuhi, wajahnya tentu tidak bisa ceria, ya. Masing-masing akan muncul kesedihan, kecemasan, ya, dan kemarahan. Nah, bagaimana kita bisa mendukung sebuah karya bekerja sama ketika wajah kita saja sudah panjang seperti pepaya karena kita sudah marah, ya kan? Dan bisa saja menghambat langkah-langkah tindakan yang sebetulnya ke arah medis, ya kan? Nggak usah sederhana, nggak usah susah-susah lah. Dia harus berangkat ini, pasien harus ke rumah sakit, diantar dan gitu ya, kan panjang itu rantai tindakannya. Tapi tiba-tiba ada nggak tahu saya supirnya kemana, nah dan sebagainya, kata-katanya tidak enak, atau ya yang sehari-hari lah. Kalau kita nggak suka sama orang kan bisa ya. Nah, itu kan mengganggu. Atau ada perintah-perintah dari atasan yang kita terima dengan tidak suka, padahal atasannya mungkin sedang dalam tekanan yang tinggi juga gitu. Ya, satu sama lain akhirnya begitu ya. Jadi ya ini sangat menarik, bagaimana sih kita, ayolah kita kerjasama gitu loh, supaya semua berjalan dengan baik. Kan kalau kita kerja walaupun berat, tapi kalau kita ada sukacita, ada semangat bekerja sama, ya, semangat dari diri kita sendiri, kan bukan tidak mungkin semua akan menjadi baik. Masalahnya, Bu, setiap orang di rumahnya pun ada persoalan yang mungkin akan dibawa ke dalam tempat kerjanya. Wah, itu kompleks sekali, Bu. Kompleks sekali. Ya, ini membuktikan bahwa kita YKK sebagai yayasan pun kita juga peduli kepada staf dan karyawan kami, demi kita bisa melayani sebaik-baiknya untuk anak-anak ini, kan gitu. Kalau kita bekerja dengan sukacita, bekerja dengan baik, bekerja sama dengan baik, hasilnya apa yang kita berikan, bantuan untuk anak-anak ini juga akan maksimal gitu ya. Kita harus fokus dong, siapa yang mau kita bantu ini.
Jadi Tapi tidak yang ada fokus ke diri kitanya sendiri. fokus pada diri sendiri, Iya. merasa ditolak, diacuhkan dan seterusnya lah, merasa diperlakukan tidak adil. Oke. Itu berpengaruh dari pengalaman dan latar belakang pendidikan barangkali gitu nggak Sangat pengaruh? Ibu, Ya. pendidikan, pola asuh dia sebelumnya waktu dia masih juga 18 tahun pertama dalam hidup manusia kan paling penting Bu. Jadi semua peristiwa yang dia alami seseorang pada 18 tahun pertama itu sangat mempengaruhi cara dia berperilaku setelah usia itu, setelah usia produktif, usia dewasa. Sangat besar pengaruhnya. Plus ketika dia sudah menikah ada tantangan lagi toh. Jadinya semakin banyaklah masalah dalam hidup seseorang. Ya. Kalau tadi Bu Dewi bilang 18 tahun pertama itu adalah yang terpenting. Iya. Padahal YKK juga membantu anak-anak ini sampai usia 18 Iya. ya. Ketika mereka sakit di usia penting betul. mereka seharusnya bisa bertumbuh Iya. dengan baik dan sehat secara emosi, Iya, tapi betul. terkena beban sakit Betul, yang betul. tidak ringan ya. Itu sungguh Iya, memprihatinkan, betul. Ya, memprihatinkan. jadi betul. kita mengharapkan dari teman-teman dan sahabat-sahabat YKK juga bisa terus mensupport kami untuk membantu anak-anak pejuang kanker ya. Iya, betul Bu, setuju sekali saya. Iya. Nah, satu lagi kalau tentang orang tuanya sendiri ada masukan nggak dari Bu Dewi? Karena tadi kan Bu Dewi bilang nih orang tua nih sebenarnya bebannya berat sekali. Dia memikirkan anaknya, dia memikirkan kebutuhan diri dia sendiri juga, memikirkan keluarganya yang ditinggal di kampungnya Betul, gitu ya. betul. Apa masukan Bu Dewi untuk keluarganya ini? Iya, orang tuanya? sebetulnya banyak sekali yang mereka butuhkan ya. Tapi melihat keterbatasan ya, mereka tinggal bukan di rumahnya. Tadi yang Ibu katakan memikirkan yang di rumah, mungkin anaknya ada yang dititipkan ke neneknya, kakeknya, omnya, tantenya. Itu persoalan lagi kan yang membuat dia juga misalnya jadi kepikiran ya istilahnya. Nah, yang saya sering lihat adalah ketika kita merasa tenggelam dalam tekanan tersebut, kita akhirnya tidak terlalu mampu berpikir lebih dari itu. Dan saya lihat, karena saya pecinta olahraga, kebetulan Bu Rini walaupun bukan ahli olahraga ya, olahraga itu sangat menaikkan energi positif kan ya. Jadi saya melihat, mari kalau ibu-ibu atau bapak yang tinggal di rumah singgah ini, bahkan juga pekerja ya, melakukan olahraga yang sederhana aja gitu. Kalau pagi ya nggak sampai setengah jam gitu ya. Bentuknya bisa apa saja, bisa olahraga ringan tapi menggerakkan bagian-bagian tubuh yang penting gitu ya. Itu kan akan menolong tubuh itu semakin lancar darahnya, oksigennya banyak, dan tentunya hormon-hormon bahagia itu terproduksi Bu di dalam tubuh kita. Nah, hormon bahagia ini menolong setiap orang juga tetap sehat, tetap semangat, gembira gitu. Nah, dia juga akan mampu menyehatkan lingkungannya. Kalau orang tua ya dia juga semakin gembira, dia juga lebih mampu mengatasi ataupun mendampingi anaknya sedang sakit, rewel dan sebagainya. Jadi saya beberapa kali saya bicara dengan pasien, ibu-ibu orang tua pasien ataupun mungkin yang ada di cabang ya, coba adakan setidaknya penyuluhan kesehatan kah, line dance kah, atau olahraga sederhana yang pakai musik. Nggak perlu pakai instruktur yang mahal-mahal, nggak apa-apa. Kita bisa lihat di YouTube ya, bisa lihat di berbagai media yang bisa menawarkan gerakan-gerakan olahraga yang bisa menunjang kesehatan mereka. Jadi memang orang tua daripada dia juga terkonsentrasi dan terkuras emosinya untuk nemenin anaknya, dia perlulah sedikit hiburan sekaligus menyehatkan dia dari segi fisik dan emosi. Betul. Kan setelah itu mereka bisa kerja kembali tahu di sini. Kan mereka masak bersama ya kan, menjaga kebersihan bersama. Waktu anak masih tidur, ya mereka bisa olahraga. Ketika dia ceria, hormon bahagia itu kan hanya bisa terproduksi juga kalau kita bergerak gitu Bu. Masukannya bagus sekali. Nanti tolong diteruskan ya. Iya. Oke.
Nah, tadi Bu Dewi cerita bahwa atau memberikan saran bahwa ternyata orang tua itu di sini karena dia menghadapi persoalan yang berat itu setiap hari itu perlu juga sebenarnya melakukan olahraga ya. Olahraga bukan hanya untuk mencapai kesehatan fisik, tapi juga ternyata olahraga itu bisa merilis stres barangkali, Betul. menaikkan apa tuh hormon-hormon bahagianya ya gitu ya. Emosi jadi positif, Iya. vibes-nya sih. Iya. Sekarang kan bahasanya vibes-nya. Betul. Nah, itu kan juga akan dengan dia bahagia tentunya akan mempengaruhi apa namanya perilaku orang tua kepada anaknya. Betul, Bu. Nah, Betul. unsur khusus untuk keluarga dengan anak penderita kanker ini nih, apakah harus ada yang diperbaiki dari segi pola parentingnya gitu, Bu Dewi? Iya. Jangankan anak yang menderita ya, yang anaknya sehat saja kita perlu kesadaran bahwa pola asuh ya, parenting di dalam sebuah rumah tangga itu sangat penting. Demi apa ya? Bukan hanya kita ingin anak kita sekolah gitu ya atau pandai, tetapi bagaimana anak kita bahagia ya. Jadi sakit atau tidak sakit, kita tetap harus menjadi orang tua yang mempunyai pengetahuan bagaimana membesarkan anak, bukan hanya mencari uang untuk memberi makan atau memberikan pendidikan, tetapi bagaimana anak itu mempunyai kenangan masa kecil yang baik. Sehingga ketika dia dewasa, maka dia akan mampu menghadapi tekanan-tekanan hidup, tantangan-tantangan hidup gitu, Bu. Jadi seperti yang kemarin dulu kita sama-sama mengadakan SOS-Edu ya, Bu ya. Itu bagus sekali. Selain YKK membuat penyuluhan mengenai kesehatan kanker anak, kanker pada anak ya, itu juga kami mengundang ibu-ibu PKK di wilayah tersebut, dari kelurahan tersebut, dan kita bisa memberikan penyuluhan bagaimana sebagai orang tua kita itu bisa memberikan kesejahteraan emosi. Karena banyak sekali juga, ini sangat umum sih Bu ya, ternyata orang tua tersebut juga mempunyai luka-luka di masa lalu. Belum tentu mempunyai orang tua yang menopang mereka sehingga ya mereka tumbuh dewasa dan menikah dengan pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak baik, sehingga mereka akan menurunkan perilaku-perilaku yang emosional, dan anak itu akan tumbuh menjadi emosional juga, karena orang tua itu adalah dua orang dewasa yang sangat penting perannya dalam hidup seorang anak. Jadi ketika orang tua emosional, anak cenderung emosional dan dia akan emosional di dalam masyarakat. Nah, kalau itu tidak dipahami, maka dapat dibayangkan anak-anak dibesarkan pada zaman now dengan derasnya arus sosmed dan informasi yang kadang-kadang tidak tersaring. Bisa dapatkah kita bayangkan hasil dari pendidikan di rumah ya, namun ketika dia terjun dalam masyarakat dan bekerja, dia tidak mempunyai emosi yang sehat gitu Bu. Jadi penting sekali sebetulnya secara umum ya YKK sudah berkiprah, tetapi secara internal ya YKK juga sudah berusaha. Namun masih ada kendala juga sih Bu, kadang-kadang gitu loh. Iya. Nothing's perfect ya. Nothing perfect ya. Kadang-kadang YKK sudah berusaha, ayo konseling dulu, kan kita nggak pernah tahu urusan pribadi orang, kan kita nggak pernah tahu. Dan konseling itu bukan menjadi sebuah percakapan yang akan dipercakapkan lagi, enggak. Itu menjadi sebuah percakapan ranah pribadi ya. Jadi tidak usah takut. Namun seringkali orang tidak merasa, ngapain saya mesti konseling, saya nggak ada masalah. Nah, justru itu berbahaya. Walaupun mungkin sebetulnya orang tersebut sudah menjadi masalah di antara teman-temannya gitu Bu. Ya. Nah, tadi mengenai yang Bu Dewi bilang bahwa orang tua itu gimana caranya dia pola parentingnya bisa tujuannya untuk membangun si anak itu dengan sehat dan sehat secara emosi dan jiwa ya. Saya pernah dengar ceritanya Bu Ira bahwa berdasarkan pengamatan terhadap pasien dan orang tuanya yang tinggal di YKK itu
bedanya itu lagi bedanya anak-anak penderita kanker dengan pasien dewasa penderita kanker. Anak ini tetap anak, dia mirroring terhadap orang tuanya gitu katanya. Jadi kalau orang tuanya gelisah karena dia mikir banyak hal yang lain, mikir suaminya di kampung, mikir anaknya yang di kampung gitu ya, dan tidak fokus ke situ, anak itu juga ikut gelisah. Betul Bu, betul. Ibunya gelisah pengen pulang, anak itu juga pengen pulang gitu. Betul. Padahal dia sedang menjalani pengobatan Dan yang harus di nggak sini, boleh ya. putus gitu kan. Iya, betul. Nah itu yang sehingga tadi yang saya paham banget Bu Dewi bilang bahwa orang tua ini yang harus dijaga, yang harus dieducate juga gitu, betapa pentingnya dia menjaga emosi, memiliki pola parenting yang baik walaupun anaknya sedang sakit. Justru ketika anaknya sedang sakit, tujuannya adalah supaya si anak juga tenang, iya, betul, dan bisa betul, menjalani betul. pengobatan gitu Iya, ya Bu. iya. Iya, betul. Kira-kira seperti Kalau itu dia ya. dia ibunya tenang, dia juga bisa ikut tenang karena kegelisahan orang tua menjadi kegelisahan anak. Dan ketika dia tenang dan ketika dia menghadapi tantangan fisik dan ibunya tenang juga di sebelah dia, maka dia juga akan mampu bertahan ya. Dan itu nggak mudah Bu. Kebayang Bu, kita aja orang dewasa Iya, bergumul dengan jarum-jarum gitu, iya, kita pun tidak suka toh. iya betul. Ya apalagi anak kecil ya, Iya, anak-anaknya. betul. Oke. Jadi sebenarnya Bu, kesimpulannya setiap orang itu perlu konseling nggak? Sangat Sangat ya. perlu Ibu. Walaupun Iya. kita merasa baik-baik saja. Iya, mungkin ada trigger-trigger tertentu yang kita perlu memperhatikan. Kenapa ya kalau gini kok saya gini reaksinya? Walaupun mungkin tidak parah banget sampai ya nggak bisa tidur sampai berhari-hari gitu. Tapi perlu sih just check up aja. Perlu kok check up. Oh gitu ya. Seneng kok. Bu Dewinya nggak jadi beban tuh. Semua orang curhat. Enggak tuh. Asal bisa tidur, habis itu lupa semuanya. Aduh hebat. Iya, habis itu olahraga lagi besoknya. Iya. Hebat. Iya. Puji Tuhan. Ini topi-topinya lucu deh Bu. Oh Ini iya. cocok deh Bu buat olahraga. Nah, itu anti dia. panas tuh kayak yang model ini nih. Betul. Kayak gini, anti panas nih. Ini apa namanya ini? Bucket hat. Oh, bucket hat. Jadi Iya, kayak lucu. bucket. Kayak bucket. Iya hat. ya. Oh, Dan ini lucu 2 banget. warna. Ini Iya, ya. adalah salah 1, salah 2, salah 3, salah 4 merchandise Iya, ini YKK lucu-lucu nih. yang bisa dibeli oleh siapa saja. Iya. Bisa pesan melalui Instagram kita, bisa Iya. melalui datang langsung ke rumah kita. Ada banyak koleksinya, bisa dibeli. Ini bisa Gitu. membantu YKK juga ya Bu ya? Sangat Oh, justru karena oke. ini milik kita 100%, hasil penjualan itu benar-benar untuk membantu operasional. Aduh, luar biasa Di ya YKK. teman-teman. Mari kita mendukung YKK dengan membeli merchandise-nya karena ini menolong kegiatan di sini Bu ya. Betul. Dari- menolong kegiatan Iya. YKK membantu anak-anak. Ya, dan saya dengar katanya ada obat-obatan yang tidak ditanggung BPJS ya. Betul. Dan akhirnya YKK yang mesti membelikan. Iya. Jadi singkat aja mungkin saya cerita, program kita tuh ada 6 kan. Yaitu penyediaan rumah singgah, ada sekolah, kemudian ada sosialisasi edukasi yang tadi Bu Dewi mention itu. Kita melakukan sosialisasi edukasi dengan topik utama adalah kanker pada anak, plus topik lain yang ada di sekitarnya lah gitu ya. Antara lain parenting lah, atau tentang gizi, atau tentang macam-macam lah, hal-hal yang di luar di seputar kanker anak. Kemudian kita juga membantu pengobatan. Nah itu tadi yang ada beberapa tindakan dan mungkin obat atau vitamin yang tidak tercover BPJS. Nah itu kita harus bantu supaya Iya, supaya itu tadi, karena itu rekomendasi dari dokter ya kita Iya, tetap iya, harus iya, jalankan. Kalau enggak itu menghambat ke belakangnya. Oh, iya Gitu, iya. karena itu bersaling sambung Iya, menyambung, iya, support betul, menyupport betul. gitu. Jadi obat-obat ini kan nggak boleh berhenti ya. nggak boleh berhenti. Jadi Iya. dan mahal ya biasanya Betul, Ibu ya. tapi tidak semua ya. Jadi hanya beberapa obat tertentu Iya, yang iya. kebetulan stoknya habis, kemudian pasien disuruh cari sendiri, ya kita yang bantu. Apalagi kalau pasien dari luar kota kan, Iya, mereka nggak tahu harus kemana, ya kita yang cari. Gitu. Luar biasa Kita ya. yang belikan. Perjuangan YKK. Gitu. Oke, saya rasa ini diskusi kita udah
Wah, fruitful banget Bu Dewi. Terima kasih Makasih. masukannya, pengalamannya. Semoga Bu Dewi tetap sehat dan bisa Amin, terus sama-sama. aktif di YKK, Amin, membantu sama-sama. anak-anak dan orang tua dan juga staf dan karyawan di YKK. Iya, semangat juga untuk YKK Bu, jajarannya semuanya. Iya, terima Semoga kasih. tetap terus bekerja dengan baik. Amin. Ya. Oke, sekian podcast kali ini. Terima kasih karena sudah menyimak pembicaraan kita yang menarik ini. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Jangan lupa subscribe, share, komen, like. Podcast YKK We Care. Dah.